Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sejarah berdirinya Purwonogo Dermo. Ya. Dulu tahun 1983 Ya. saya melihat perkembangan kemajuan teknologi, juga diikuti oleh kemajuan kenakalan generasi bangsa, Iya. tentunya anak-anak muda. Iya. Nah, saya ikut terpanggil untuk ikut andil memberi sumbang kepada generasi bangsa, Ya. agar supaya tidak lebih dalam terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang negatif. Saya berpikir untuk mengumpulkan generasi muda itu lebih mudah untuk melalui olahraga bela diri. Iya. Akhirnya saya dirikan perguruan silat tenaga gaib Honggo Dermo ini. Iya. Di tahun 1983 gitu intinya. Honggo Dermo itu nama seorang kakek saya, almarhum dulu Kiai Honggo Dermo. Karena sebagai tokoh masyarakat dulu saya pakai untuk nama. Adapun kalau diartikan Honggo itu diartikan badan, Dermo itu sosial. Oh, seperti itu ya. Dengan harapan supaya para anggota nanti gemar mengembangkan nilai-nilai sosial, Ya. baik sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Dasar ajaran saya juga Al-Quran dan Al-Hadis, karena ini wujud amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ikut serta mencerdaskan bangsa, Ya. terutama dalam spiritual. Tingkatan-tingkatan di Purwonogo Dermo itu tidak merupakan tingkatan pakai sabuk, ganti sabuk, warna-warna, enggak. Bagaimana itu? Ya, tingkatannya menjadi anggota Dermo itu pertama daftar, ya, Ya. setelah mengikuti beberapa tahapan. Ya. Itu tahapan tentunya ya gerakan-gerakan, juga pembacaan doa-doa, wirid gitu. Setelah sampai wirid 9, antara wirid 1 sampai 9 itu baru tingkatan pertama. Nah, setelah wirid 9 itu baru naik tingkatan kedua. Itu. Nah, tiap wirid itu ada riyadhahnya, ada lelakunya. Iya. Lakunya bagaimana? Ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Semuanya membaca doa, diikuti dengan sholat tahajud, sholat tobat, baca doa itu. Intinya itu. Nah, setelah nanti sampai wirid 20, naik lagi tingkatannya. Setelah wirid 9 itu baru didaftar menjadi dikukuhkan sebagai anggota yang sebelumnya. Sebelum wirid 9 itu ibaratnya baru mengenal ya, gitu. Iya, percobaan lah ya. Iya. Nah, belum berhak memiliki tanda anggota. Oh. Setelah wirid 9 baru diberi tanda anggota. Nah, setelah wirid 20 naik lagi, cara pemberian keilmuan itu berbeda lagi. Kalau wirid 1 sampai 9 itu hanya baca doa dan sholat, ya, tahajud. Terus kalau wirid 10 sampai 20 itu juga masih melalui sholat tahajud, sholat tobat, wirid. Iya. Nah, kalau wirid 20 ke atas itu udah mulai memakai menjalankan puasa sunnah. Karena untuk mendapatkan keilmuan, mendapatkan kegaiban, artinya kemampuan dari Allah SWT itu harus menjalankan 3. Pertama, kewajiban sebagai manusia jalankan sungguh-sungguh.
di samping wajib sunnahnya dijalani. Ya. Sunnah itu yang paling bagus yang dijalankan yaitu sholat tahajud dan puasa sunnah itu untuk mendapatkan ridho dari Allah itu perlu dijalani sebaik-baiknya itu. Iya. Karena yang namanya keselamatan dan kekuatan itu yang punya kan Allah. Iya. Dengan mendekat pada Allah dan meninggalkan kemungkaran, insya Allah Allah akan memberinya itu nanti. Jadi untuk setiap tingkatannya melalui tahap-tahap itu, dan setiap tingkatan Bapak itu memerlukan waktu berapa lama? Waktu itu tidak ditentukan oleh perguruan, Oh begitu. ditentukan oleh masing-masing anggota. Kalau aktif ya lebih cepat, Iya. baik lebih cepat meningkat. Kalau tidak aktif ya otomatis lebih lama. Oh begitu. Jadi nggak ada ketentuan harus begini, harus segini kayak gitu ya Bapak ya. Jadi tergantung dari praktisinya sendiri. Iya. Iya Bapak. Bisa Bapak jelaskan kira-kira apa sih yang menjadi ciri khas dari PSTG Honggo-Dermo ini Bapak? Ciri khas PSTG Honggo-Dermo yang jelas itu para anggota itu dididik untuk tidak mengandalkan kekuatan fisik. Ya. Karena kekuatan fisik itu sekuat apapun, selincah apapun, ya dah, Ya. dia akan mudah lemah apabila Allah sudah tidak meridhoi. Orang kalau mengandalkan kekuatan fisik, kebanyakan itu cenderung congkak, cenderung sombong, dan mudah emosi, mudah amarah. Akhirnya mudah menciptakan perilaku yang negatif. Jadi Honggo-Dermo mengandalkan kekuatan spiritualnya. Banyak pendekatan pada Allah SWT dan melatih diri untuk meninggalkan hal-hal yang mungkar, hal-hal yang negatif, hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah maupun hukum negara. Intinya itu. Ya. Sebagai salah satu perguruan yang terhitung cukup lama berdiri, Bapak, kalau boleh tahu berapa jumlah anggota Honggo-Dermo saat ini? Kalau anggota ya baru puluhan ribu lah. Baru puluhan ribu ya Bapak? Iya. Itu sudah banyak. Jadi dari 83 sampai sekarang ya Bapak ya. Untuk perkembangan dari Honggo-Dermo sendiri Bapak, ini bagaimana di kota Surakarta? Honggo-Dermo itu berdiri tahun 83. Itu sampai tahun 2000 perkembangan bagus. Ya. Terutama sebelum reformasi memang bagus. Ya. Aspirasi masyarakat tinggi. Ya. Cepat berkembang. Banyak yang istilahnya mengajukan proposal untuk buka cabang. Berkaitan adanya gejolak politik reformasi itu rupanya juga membawa pengaruh semua kegiatan, semua usaha. Yeah. Itu setelah reformasi agak ada melambat, ada kekurangan-kekurangan. Itu saya pikir secara umum, bukan hanya perguruan Honggo-Dermo saja itu. Intinya itu. Berarti di samping di sini berarti ada Honggo-Dermo di kota lain sebenarnya. Iya, sudah dari Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera. Dulu sejak Timur belum berpisah dari Indonesia itu sudah ada di Bank BI Timur sudah ada itu. Oh, seperti itu. Iya. Bapak bisa jelaskan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi anggota PSTG Honggo-Dermo ini? Syarat-syaratnya yang jelas ya, pertama ya identitas ya. Iya. KTP ya. Siap. Kedua, sanggup menjadi orang yang memiliki iman dan takwa. Ya. Artinya mau menerima ya hukum Allah
Ya. dan hukum negara yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Ya. Orang kalau sudah taat hukum, baik hukum Islam maupun hukum Allah maupun hukum negara, tentunya akan selamat hidupnya di dunia, selamat hidupnya di akhirat, dan akan bisa memberi kesejukan atau kenyamanan pada lingkungannya, pada masyarakatnya, pada bangsanya maupun pada negaranya. Ya, pesan saya para masyarakat itu saya mohon untuk selalu meningkatkan ilmunya, baik ilmu ukhrawi maupun ilmu duniawi, agar secara umum masyarakat bangsa dan negara ini bisa hidup tentram, aman, damai, sejahtera, ya. Terus secara khusus pada perguruan pencaksilat, bagi para yang memiliki ilmu bela diri pencaksilat, saya mohon tidak jemu-jemunya untuk mengembangkan, untuk melestarikan, untuk memupuk supaya warisan nenek moyang kita ini tidak punah. Semakin besar, semakin maju negaranya, juga semakin maju warisan nenek moyang kita ini, supaya diutamakan, untuk dipahami, untuk dimiliki. Jangan mengandalkan atau mengutamakan budaya yang dari luar. Budaya bangsa sendiri perlu dikembangkan, itu tadi pesan saya itu. Iya. Ternyata sasarannya masih meleset dan ini akan diulang lagi. Saudara Andanto bersiap-siap mengokang. Ya, ini memasukkan gotrinya. Dia konsentrasi sebentar. Dia bersiap-siap menembakkan senapannya ke dalam gelas yang telah diisi tenaga tadi. Ya, ternyata gelas tersebut tidak pecah. Dan ini saudara-saudara sekalian, Saudara Suprapto telah bersiap-siap juga untuk menuangkan air ke dalam botol aqua yang mana terbuat dari plastik yang tipis. Tetapi nanti setelah diisi tenaga, apakah tenaga yang disalurkan tadi mampu menangkal senapan yang begitu cepatnya mengeluarkan gotrinya? Ini masih dalam hal yang sama adalah Saudara Suprapto telah berdoa. Ya, mereka berdoa dan mulai menyalurkan tenaganya ke botol aqua yang tipis. Ya, sementara Saudara Yenal Suroso telah bersiap-siap akan mencoba. Kalau para pemirsa, kalau tadi gelas yang diisi tenaga ditembakkan, ternyata gelas tersebut tidak pecah. Nah, ini Saudara Yenal Suroso sudah mengokang senapannya, akan mencoba menembakkan senapannya. Ya, ini pelurunya sudah dimasukkan ke dalam senapan dan mereka sudah berkonsentrasi untuk menembakkan senapannya ke dalam botol aqua. Ya, para pemirsa yang berbahagia, doa adalah yang sangat kuat, sehingga senapan pun kalau kena doa juga sering jalannya lambat. Ternyata kedua buah benda tadi yang diisi masih mampu ditangkal oleh senap yang diisi tenaga tadi.